kami akan menjelaskan komponen-komponen dari CPU dan kami akan menjelaskan cara merakitnya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi pertama-tama kita akan menjelaskan nama-nama beserta fungsi komponen yang ada di dalam CPU. Sudah kami lanjutkan? Ya, saya akan menjelaskan komponen berikut ini. Ini adalah prosesor serta heatsink fan-nya. Prosesor ini adalah prosesor Pentium 3. Nah, ini adalah Pentium 3 ya, yang salah satu CPU yang lama. Karena masih Pentium 3, prosesor sama fan-nya digabung seperti ini. Oke, selanjutnya Adin. Ya. Ini adalah VGA card. VGA itu adalah singkatan dari Video Graphical Adapter. Fungsinya untuk sesuatu yang berhubungan dengan nama-nama seperti yang tadi. Selanjutnya ini adalah power supply. Power supply ini adalah untuk menyuplai daya dari untuk hard disk, motherboard, floppy disk, sama CD-ROM. Selanjutnya Selanjutnya ada sound card. Sound card ini fungsinya seperti namanya ya, jelas untuk suara-suara. Nah, selanjutnya di sini ada hard disk. Hard disk ini adalah sebagai media penyimpanan data. Di sini juga akan diinstal OS yang nantinya akan di-booting pada saat komputer menyala. Lalu yang dua ini adalah RAM atau Random Access Memory. Fungsinya untuk menyimpan memori atau data-data sementara. Kemudian yang ini adalah kabel ID. Kabel ID ini untuk transfer data untuk hard disk. Karena hard disk di sini yang dipakai di sini ada hard disk bertipe lama, yaitu yang menggunakan konektor ID untuk akses datanya. Ini juga digunakan untuk CD-ROM dan floppy disk. Selanjutnya yang terakhir adalah ini namanya CD-ROM. CD-ROM ini berguna untuk CD-ROM ini berguna untuk memutar CD ya, jelas. Iya. Dan yang terakhir ini floppy disk. Karena ini CD model lama jadi masih menggunakan SD, jadi ada floppy disk. Sekarang mungkin sudah nggak pakai lagi ya. Oke, itu adalah sedikit penjelasan dari komponen-komponen yang ada di CPU yang kita rakit nanti. Oke, selanjutnya kita akan merakit. Kita video selanjutnya ya. Saksikan saja. Kita akan memasangkan baut agar sound cardnya terpasang dengan baik dan kencang. Nah, setelah memasang sound card, selanjutnya kita akan memasang VGA card. Nah, VGA card ini akan dipasang di slot AGP. Karena ini VGA card versi lama atau CPU lama, maka masih menggunakan slot AGP. Selanjutnya kita pasangkan baut agar semuanya kencang dan tidak goyang-goyang. Kemudian selanjutnya kita akan memasang prosesor. Kita masukkan ke soket prosesor yang telah disediakan di motherboard. Kita buka dulu penguncinya biar bisa masuk. Oke, selanjutnya kita akan memasang 2 buah RAM. Di motherboard ini tersedia 4 slot RAM. Kita akan memakai 2 slot tersebut. Ini adalah proses pemasangan 2 buah RAM tersebut.
Selanjutnya kita akan memasang power supply. Power supply ini dibutuhkan untuk menyuplai daya untuk motherboard, hard disk, dan sebagainya. Setelah pemasangan power supply selesai, kita akan memasukkan kabel power supply ke motherboard. Kita akan memasang 2 buah CD-ROM. Setelah sudah masuk semuanya, kita kencangkan dengan baut. Selanjutnya kita akan memasang kabel ID. Kita akan hubungkan ke motherboard, kemudian kedua CD-ROM tersebut. Selanjutnya adalah memasang kabel power untuk CD-ROM. Setelah itu, selanjutnya adalah memasang floppy disk. Karena ini CPU lama, di sini ada floppy disknya untuk disket. Selanjutnya yang terakhir kita akan memasang hard disk. Hard disk ini masih memiliki kapasitas 4 GB karena ini CPU lama yang masih memakai sistem operasi Windows ME atau Millennium Edition. Setelah semua proses pemasangan selesai, langkah selanjutnya adalah mengecek apakah perangkat yang kita pasang, perangkat yang kita rakit telah dirakit dengan benar dan bisa melakukan booting. Oke, langkah selanjutnya adalah memasang semua kabel-kabel dalam CPU. Yang pertama adalah kabel VGA. Selanjutnya adalah memasang kabel mouse ke port PS2. Selanjutnya adalah memasang kabel keyboard. Kemudian memasang kabel monitor ke power supply. Selanjutnya memasang kabel power supply untuk dihubungkan ke listrik. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir adalah langkah pengujian. Jika perakitan kita benar, akan melakukan booting sesuai yang diharapkan. Nah, ini sudah masuk ke BIOS. Sekarang kita akan mencoba masuk booting ke OS nya. Nah, ini adalah proses booting OS Windows Millennium Edition. Karena kita menggunakan CPU Pentium 3. Oke, ini perakitan kita sudah berhasil dan sudah masuk ke booting. Terima kasih telah menyaksikan video perakitan kami.